Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal tentang implementasi algoritma hard cascade menggunakan pengolahan citra digital untuk absensi dan deteksi wajah dan nama menggunakan Python yang dibuat oleh Silvanus Saragih dan terakreditasi sebagai jurnal SIN 5. Baik, kita akan mulai. Latar belakang masalah ini sih karena mungkin saat ini sedang berkembangnya era digital 4.0, mungkin sistem absensi komputasional seperti tanda tangan manual atau kartu identitas memiliki banyak kelemahan di dalam era digital saat ini. Sehingga pada revolusi industri sekarang mendorong kebutuhan akan sistem yang lebih modern dan efisien dan juga akurat untuk mengatasi tantangan ini. Dan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan sistem absensi berbasis deteksi wajah dan nama menggunakan algoritma hard cascade dalam Python dengan pustaka OpenCV untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi penyemprotan kehadiran. Algoritma ini dikembangkan oleh Viola dan Jones pada tahun 2001 yang memanfaatkan fitur HR-like serta klasifikasi berjenjang untuk deteksi wajah yang cepat dan efisien. Di sini Silvanus Saragih menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai proses perancangan dan implementasi sistem absensi berbasis deteksi wajah. Dan untuk di sini penelitiannya menggunakan lokasi dan waktunya yaitu lokasi di salah satu institut pendidikan swasta di Kota Padang, Sumatera Barat. Alasan memilih lokasi ini yaitu kemudahan akses data dan ketersediaan subjek penelitian. Dan di waktu pelaksananya yaitu sekitar Januari sampai Maret 2024 mengikuti pengumpulan data, perancangan, pengujian, dan evaluasinya juga. Dan di sini juga populasi dan sampelnya itu populasi seluruh mahasiswa dan staf di institusi tersebut tempat penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel 10 partisipan yang dipilih secara acak atau purpose sampling. Kenapa dilakukan pemilihan ini yaitu timbangannya karena variasi bentuk wajah, warna kulit, dan kondisi pencahayaannya. Tujuannya itu untuk menguji performa sistem secara menyeluruh dan representatif. Dan pada pengumpulan data, data yang dikumpulkan berupa citra wajah partisipan dari berbagai sudut dan ekspresi, serta dari pencahayaannya juga, karena untuk mendukung proses pelatihan dan pengujian akurasi sistem deteksi wajah ini. Implementasinya yaitu pertama pengumpulan dataset wajah. 20-30 gambar per partisipan dengan berbagai ekspresi dan kondisi pencahayaan, bahkan dari berbagai sudut juga untuk meningkatkan akurasi sistem. Pelatihan dan validasi, yaitu menggunakan algoritma Haskell classifier untuk mendeteksi pola wajah dari dataset yang telah dikumpulkan. Untuk tampilan dan nama partisipan, menampilkan identitas nama yang terkait dengan wajah yang terdeteksi secara antar muka pengguna. Pencatatan kehadiran otomatis. Sistem secara otomatis mencatat waktu kehadiran saat wajah terdeteksi dan dikenali dengan benar. Analisis akurasi dan faktor yaitu untuk akurasi deteksi cascade dipengaruhi oleh pencahayaan, posisi wajah, dan atribut tambahan. Cahaya lebih berpengaruh ya untuk akurasi analisis ini. Untuk pencahayaan ideal lebih presentasinya lebih tinggi yaitu sekitar 54% atau mungkin 74% ya. Di diagram ini saya tulis 54% karena emang diagramnya yang berbentuk dari 100% tersebut diambil yang lebih tinggi 54%. Tapi dari implementasi jurnalnya itu sekitar 74%. Dan untuk pencahayaan rendah atau redup tingkat akurasinya hanya sekitar 46% atau sekitar 74%. Sedangkan ketika
usernya menggunakan masker, kacamata, atau topi dapat menggabungkan fitur penting untuk deteksi wajah yang akan digunakan tersebut. Dan mungkin untuk kesimpulannya, pada ringkasan, sistem akuisisi berbasis deteksi wajah dengan algoritma hardcase kan bekerja dengan baik pada pencahayaan ideal seperti yang sudah saya sebutkan, akurasinya sekitar 87% atau mungkin dari presentasi 100 kita ambil keduanya untuk pencahayaan ideal dan pencahayaan rendah, yaitu untuk pencahayaan ideal sekitar 54% dan pencahayaan rendah sekitar 46%. 46% tersebut mungkin pada saat wajah tidak frontal, kondisi lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap hasil deteksi. Dan untuk rekomendasinya mungkin pengembangan selanjutnya disarankan menggunakan algoritma deep learning seperti DeepFace atau FaceNet menambah dataset yang lebih beragam serta menerapkan evaluasi lebih komprehensif untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan sistem. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya berikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.